Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 TIF akan mempresentasikan dampak sosial ekonomi kasus korupsi di PT Antam terhadap masyarakat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Fernanda Sarul Rashid dengan NIM akhir 220. Saya Tair Masna Kamila Hadin dengan NIM akhir 210. Saya Muhammad Rafi Tritama dengan NIM akhir 194. Saya Dava Zinata Purwanto dengan NIM akhir 221. Oke, yang pertama di sini kita akan mempresentasikan tentang latar belakang. Latar belakang kita itu ada dua. Yang pertama itu korupsi sebagai masalah sistematik di Indonesia dan kasus PT Antam. Uh, Korupsi sebagai masalah sistematik di Indonesia itu yang pertama merusak efisiensi, investasi, dan distribusi ekonomi. Lalu yang kedua itu menurunkan kepercayaan publik terhadap BUMN dan institusi negara. Lalu yang kasus PT Antam itu yang pertama dugaan korupsi pemalsuan 109 ton emas, sorotan atas lemahnya pengawasan dan konflik kepentingan aparat hukum, lalu menimbulkan krisis reputasi dan persepsi negatif masyarakat. Korupsi sendiri telah menjadi masalah serius yang mengakar dalam sistem pemerintahan dan perusahaan di Indonesia. Salah satu kasus besar yang mencuat adalah dugaan korupsi dan pemalsuan emas di PT Antam, sebuah BUMN di sektor pertambangan. Kasus ini memperlihatkan lemahnya pengawasan dan menimbulkan dampak sosial ekonomi yang luas. Kepercayaan masyarakat terhadap BUMN menurun, hukum dinilai tidak adil, dan kondisi pasar serta investasi menjadi terganggu. Strategi komunikasi digital yang dilakukan PT Antam untuk memulihkan reputasi dinilai belum efektif karena kurang transparan dan tidak sesuai dengan realitas yang dirasakan publik. Next. Lalu yang selanjutnya ada dampak sosial dan ekonomi. Dampak sosial untuk kasus korupsi PT Antam itu sendiri, yang pertama adalah masyarakat mulai memaklumi penyimpangan normalitas budaya korupsi. Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap PT Antam sebagai bagian dari institusi negara dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Masyarakat menganggap penegak hukum tidak adil, tegas terhadap masyarakat kecil, namun lunak terhadap elit. Ini memperkuat sikap skeptis dan apatis terhadap sistem hukum. Lalu yang selanjutnya ada dampak ekonomi. Yang pertama penurunan tajam nilai saham PT Antam. Yang kedua kerugian bagi negara dan investor. Penurunan tajam nilai saham PT Antam, skandal korupsi berdampak langsung pada penurunan harga saham perusahaan. Lalu kerugian bagi negara dan investor itu negara mengalami kerugian dari sisi penerimaan dan kepercayaan pasar. Lalu investor dirugikan oleh turunnya nilai investasi mereka. Ya, masuk ke identifikasi masalah. Untuk memahami akar permasalahan komunikasi krisis yang terjadi pada PT Antam, kita perlu mengidentifikasi masalah-masalah yang ada, terutama di masalah internal. Yang pertama itu terdapat korupsi yang mengakar. Masalah utama pada PT Antam sendiri itu adalah korupsi yang sudah sangat mengakar. Korupsi ini bukan hanya masalah individual, tetapi sudah menjadi masalah sistemik. Hal ini menjadi akar dari semua masalah komunikasi dari PT Antam dan juga reputasi perusahaan tersebut. Kemudian lemahnya sistem pengawasan. Sistem pengawasan internal dan eksternal di PT Antam ini tergolong masih lemah. Dan juga pengawasan internal maupun eksternal itu tidak berjalan dengan normal, sehingga lemahnya pengawasan ini memungkinkan praktik korupsi itu terus berlanjut. Dan yang ketiga, terdapat strategi komunikasi krisis yang belum efektif. PT Antam belum memiliki strategi komunikasi yang krisis yang efektif. Mereka tidak siap menghadapi krisis komunikasi yang terus bermunculan.
strategi yang ada itu tidak mampu menangani persepsi negatif publik. Dari masalah internal yang bermunculan, terdapat juga dampak yang ditimbulkan dari masalah tersebut. Yang pertama ada dampak pada efektivitas komunikasi digital. Masalah-masalah internal ini berdampak pada efektivitas strategi komunikasi digital, yang membuat publik menjadi skeptis terhadap upaya pemulihan reputasi yang dilakukan pada PT Antam. Dan proses pemulihan reputasi ini menjadi lebih sulit dan juga memakan waktu yang lebih lama. Kemudian dampak yang lain yaitu dampak sosial yang luas. Krisis ini menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat, yang membuat kepercayaan publik terhadap BUMN pun menjadi menurun. Masyarakat menjadi lebih kritis terhadap transparansi perusahaan negara. Dan ada juga dampak ekonomi yang signifikan yang sangat mempengaruhi, yaitu krisis ini juga menimbulkan dampak ekonomi yang sangat signifikan, yang membuat nilai saham PT Antam itu dapat terpengaruh. Investor juga menjadi lebih berhati-hati dalam berinvestasi karena adanya masalah-masalah tersebut. Dan kemudian biaya untuk pemulihan reputasi ini menjadi sangat tinggi. Next. Dan setelah mengidentifikasi masalah yang ada pada PT Antam, kita juga bisa menganalisis untuk melakukan beberapa upaya untuk mengatasi krisis komunikasi yang mereka hadapi. Yang pertama itu strategi komunikasi digital. PT Antam menggunakan pendekatan komunikasi digital melalui media sosial dan wawancara. Mereka juga bisa memanfaatkan platform digital untuk menjangkau publik yang lebih luas. Strategi ini baik dipilih karena media sosial saat ini memiliki jangkauan yang efektif di era digital. Kemudian metodologi penelitian. Untuk mengukur efektivitas upaya, ini dilakukan analisis wacana kritis yang dikombinasikan dengan studi persepsi publik, yaitu melalui penelitian yang melibatkan 15 responden sebagai sampel untuk mengukur persepsi masyarakat. Penelitian ini dilakukan oleh Valentina pada tahun 2024 dan memiliki hasil evaluasi. Hasilnya yaitu penelitian menunjukkan bahwa komunikasi PT Antam dinilai tidak transparan dan lambat. Ketidaktransparan ini menyebabkan publik jadi sulit memperoleh informasi yang jelas dan juga akurat. Respon yang lambat membuat krisis semakin berkembang dan juga sulit dikendalikan dan mengakibatkan efektivitas strategi komunikasi yang menjadi terbatas. Untuk rumusan masalah gitu, eh, kami menfokuskan pada dua, yaitu eh, yang pertama itu bagaimana persepsi masyarakat terhadap kinerja integritas BUMN pasca kasus ini. Yang kedua yaitu ada bagaimana efektivitas strategi komunikasi digital PT Antam dalam membentuk persepsi publik selama proses pemulihan reputasi. Kemudian untuk tujuan penelitiannya yaitu tentu aja ada dua, itu mengidentifikasi persepsi masyarakat terhadap kinerja dan integritas BUMN. Yang kedua yaitu mengetahui efektivitas strategi komunikasi digital PT Antam dalam membentuk persepsi publik selama proses pemulihan reputasi. Oke, untuk ruang lingkup penelitian, penelitian kami ini berada dalam ruang lingkup kajian sosial dan ekonomi, berfokus pada dampak kasus dugaan korupsi PT Antam terhadap masyarakat Indonesia. Fokus utama penelitian kami mencakup analisis dampak sosial seperti perubahan persepsi, kepercayaan, dan respon masyarakat terhadap institusi negara dan BUMN. Kami juga menganalisis dampak ekonomi makro dan mikro, termasuk penurunan nilai saham, menurunnya permintaan pasar logam mulia, serta kekhawatiran investor terhadap stabilitas BUMN. Selain itu, kami mengevaluasi efektivitas strategi krisis PT Antam melalui media digital, termasuk media sosial dan wawancara mendalam dengan 15 responden dalam upaya pemulihan reputasi. Next. Lalu batas penelitian ini memiliki beberapa batasan masalah. Objek penelitian hanya terbatas pada kasus dugaan korupsi yang melibatkan PT Antam tanpa membahas proses hukum atau pembuktian pidana.
Aspek sosial yang dikaji dibatasi pada persepsi masyarakat umum dan pemangku kepentingan seperti konsumen, akademisi, dan investor yang diperoleh dari studi pustaka dan wawancara terdahulu. Aspek ekonomi difokuskan pada dampak terhadap kepercayaan investor dan stabilitas pasar logam mulia, tidak mencakup audit keuangan atau investasi internal perusahaan. Strategi komunikasi yang dianalisis terbatas pada media digital PT Antam, seperti unggahan media sosial, siaran pers, dan wawancara publik selama masa krisis. Dan penting untuk dicatat, penilaian ini tidak mencakup verifikasi keaslian data internal PT Antam, melainkan menelaah narasi publik dan persepsi sosial yang muncul akibat kasus tersebut. Untuk manfaatnya yaitu yang pertama itu menjadi rujukan dalam evaluasi dampak kebijakan anti korupsi terhadap sektor ekonomi dan sosial. Yaitu yang kedua yaitu menghasilkan wawasan baru tentang hubungan antara tata kelola perusahaan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga yaitu mendorong keterlibatan masyarakat sipil dalam mengawasi transparansi pengelolaan sumber daya negara. Untuk sistematika penulisannya yaitu yang pertama itu ada bab 1. Nah, bab 1 ini adalah pendahuluan. Nah, bab ini tuh membahas latar belakang terjadinya kasus korupsi di PT Antam dan urgensi penelitian terkait dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Permasalahan korupsi di Indonesia, khususnya pada perusahaan BUMN, itu telah menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari menurunnya kepercayaan masyarakat hingga kerugian ekonomi yang signifikan. Kemudian itu ada bab 2 itu tinjauan pustaka. Nah, di bab ini itu menyajikan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan kasus korupsi PT Antam yang berada di Indonesia. Tujuan tinjauan pustaka ini tuh meliputi teori-teori tentang korupsi, dampak sosial ekonomi, persepsi masyarakat, serta strategi komunikasi krisis di era digital. Untuk bab 3 yaitu hasil dan pembahasan. Di bab ini itu memaparkan hasil temuan peneliti terkait dampak sosial dan ekonomi kasus korupsi di PT Antap terhadap masyarakat Indonesia. Pembahasan meliputi analisis efektivitas strategi komunikasi digital di PT Antam dalam membangun kembali reputasi perusahaan. Kemudian bab 4 yaitu kesimpulan. Nah, di bab ini tuh berisi kesimpulan dan saran. Yang kesimpulan itu hasil dari penelitian yang telah dilakukan serta saran yang dapat diberikan kepada pihak-pihak terkait itu PT seperti PT Antam, pemerintah dan masyarakat. Nah, kesimpulan ini tuh merangkum dampak sosial ekonomi yang terjadi serta upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengembalikan citra perusahaan. Kemudian ini adalah daftar pustaka yang kami dapatkan. Apakah ada yang bertanya? Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Givan Rivaldo dengan NIM akhir 224. Pertanyaan yang pertama yaitu pada pasca kasus ini, bagaimana persepsi masyarakat terhadap BUMN? Terima kasih. Baik, untuk persepsi masyarakat sendiri itu menjadi lebih kritis dan skeptis terhadap kinerja serta integritas BUMN itu sendiri. Mereka melihat hukum tidak adil, lebih keras terhadap masyarakat kecil dan lemah terhadap elit, sehingga menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian ada pertanyaan yang kedua. Apa strategi komunikasi digital yang digunakan pada PT Antam? Terima kasih. Untuk strategi digitalnya itu tuh PT Antam tuh menggunakan strategi media sosial, kemudian siaran pers dan wawancara publik untuk mengelola bisnis. Gitu. Terus strategi ini tuh dianalisis menggunakan pendekatan
wacana kritis dan studi eh, persepsi publik untuk dari 15 responden gitu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa dampak sosial utama dari kasus korupsi ini bagi masyarakat Indonesia? Terima kasih. Baik, Mas Ivan, terima kasih pertanyaan yang bagus. Dampak sosial utama yang terjadi untuk masyarakat Indonesia, eh, karena ini masalah kepercayaan, jadi dampak sosial yang muncul itu yang pertama yang jelas menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap apa? Yaitu terhadap BUMN dan juga institusi hukum. Jadi masyarakat ini mulai meragukan soal integritas negara yang cenderung permisif terhadap praktik korupsi, yang dimana itu dapat memperkuat budaya korupsi dalam jangka panjang, yang alhasil masyarakat ini mempercayai bahwa korupsi itu eh, terus-menerus eh, bakal ada dalam jangka panjang, seperti itu Mas Gifan. Oke, baik. Terima kasih, Dava Azril. Kemudian Sama-sama. pertanyaan terakhir yaitu, bagaimana dampak ekonominya terhadap PT Antam dan negara? Oke, terima kasih. Oke, izin menjawab. Yang pasti dampak ekonominya banyak ya. Kalau secara ekonomi itu nilai saham PT Antam yang pasti menurun tajam. Terus permintaan pasar logam mulia dalam negerinya yang pasti melemah. Dan terjadi kekhawatiran investor terhadap stabilitas BUMN. Yang pasti ini mempengaruhi iklim investasi nasional dan pembangunan ekonomi. Gitu. Mungkin itu. Oke, baik. Terima kasih, Raffi Tritama. Oke. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.